Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel ini, di Pak Iwan Channel. Ya, kita ada di mata kuliah hukum adat. Salah satu pokok bahasan yang paling menarik di mata kuliah ini adalah terkait dengan teori resepsi dan segala variannya. Ya, teori resepsi dengan segala variannya. Nanti variannya ada resepsi in complexo, ada teori resepsi saja, dan kemudian ada teori yang mengcounternya, yakni teori resepsi contrario dan resepsi exit. Dan kita lihat bagaimana nanti perkembangan teori ini dalam sejarah peradaban hukum kita. Ya, teori ini penting karena ini pergulatan antara hukum Islam dengan hukum adat. Hukum Islam dengan hukum adat. Ya, kalau Anda seorang Muslim dan Anda orang Indonesia, maka keindonesiaan Anda ini harus diperjelas. Anda Indonesianya dari suku bangsa yang mana? Apakah Anda orang Aceh? Apakah Anda orang Minangis, orang Minang? Atau Anda orang Sunda, Jawa, Dayak, Asmat, dan seterusnya? Nah, suku bangsa ini menjadi penting karena tidak hanya melihat dari sisi keindonesiaan saja. Ya, keindonesiaan itu penting karena kita secara nasionalitas menjadi satu kesatuan, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkup keindonesiaan. Tapi untuk memperlihatkan sejauh mana daya ikat kita kepada jati diri kita, pada leluhur kita, ini perlu sebuah ikatan yang lebih lokal. Ikatan lebih lokal terkait dengan suku bangsanya. Suku bangsa, misalnya Anda orang Jawa, maka seharusnya Anda terikat dengan kejawaan Anda. Ikatan ini penting sebagai bentuk bagaimana mengenali jati diri, identitas kebangsaan kita, dan identitas kesukuan kita. Mengingat manusia ini ya secara ideologis terbagi menjadi dua, saya sampaikan. Manusia itu pertama ada kecenderungan yang pertama, ya ini manusia cenderung liberal, yakni mengedepankan sisi individualisnya. Yang kedua, manusia cenderung konservatif. Mereka punya ikatan, entah itu ikatan dengan agamanya atau ikatan dengan suku bangsa dan kelompok lokal kedaerahannya. Ya, orang-orang ini, orang yang terikat pada agama, terikat pada tradisi, sering disebut sebagai kaum tradisionalis. Atau secara ideologi kita sering menyebutnya juga dengan orang-orang yang konservatif. Konservasi ini orang yang melestarikan apa? Melestarikan budaya, melestarikan tradisi keberagamaan. Nah itu. Ya, oleh karena itu sebagai orang Indonesia juga harus diperjelas lebih detail. Kita itu berasal dari suku bangsa mana? Daya ikat kedaerahan kita secara lokal itu juga mempengaruhi bagaimana kita berhukum. Ya. Dan kita berhukum itu tidak hanya terikat pada hukum nasional, kita terikat pada regulasi-regulasi di level pusat hingga daerah. Tidak itu saja, tapi juga terikat pada hukum-hukum sisi lokal. Kita mengenalnya sebagai hukum adat, hukum yang hidup tumbuh bersama masyarakat, dan masyarakat sendiri secara sosiologis maupun antropologis juga membentuk hukum di antara komunitas mereka sendiri. Di satu sisi lain, ternyata kita juga umat beragama. Misalnya kita sebagai orang Islam, maka juga kita terikat pada
hukum Islam. Secara hukum Islam kita mengenalnya dalam di kitab-kitab fikih, di Turoth, itu Turoth, kitab fikih, kitab-kitab kuning dan seterusnya, menjadi panduan hukum kita. Ya, dalam sejarah pergulatan hukum di Indonesia, kedua hukum ini punya sisi politik hukum yang saling mempengaruhi awalnya, tapi di satu sisi lain juga ada sisi kompetisi. Kadang lebih ini tergantung pada penguasanya ya. Apakah penguasa lebih mengedepankan hukum agama atau lebih mengedepankan hukum adat kedaerahan sebagai secondary law, sebagai hukum yang sekunder, sebagai hukum yang kedua di samping hukum nasional mereka. Pada masa Hindia Belanda dulu, ketika Indonesia datang melalui VOC-nya, para orientalis itu lebih memandang orang pribumi, hukum yang berlaku buat orang pribumi ini adalah hukum berdasarkan agamanya. Ya, sebenarnya ada keterkaitan dengan adatnya, tetapi adat masing-masing daerah dan mengikat individu ini yang menjadi patokan adalah hukum agamanya. Jadi kalau zaman dulu, zaman VOC, ketika memberikan hukum pada kaum pribumi, lihat agama mereka, dan adat, hukum adat ini dipandang, hukum Islam ini dipandang diterima secara keseluruhan oleh masyarakat adat. Maka muncul teori resepsi in complexu, menelan seluruh hukum Islam diterima secara keseluruhan dalam koridor hukum adat ini, atau penerimaan secara keseluruhan hukum agama oleh hukum adat. Teori resepsi in complexu. Nah, ini tujuannya oleh pemerintahan VOC untuk mempermudah sebenarnya, untuk mempermudah hukum di kalangan pribumi. Untuk orang Eropa jelas mereka memakai hukum di kalangan masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda sendiri memakai KUHP-nya pakai Wetboek van Strafrecht, KUH perdatanya pakai Burgerlijk Wetboek. Nah, itu hukum di antara orang-orang Eropa, berlaku untuk orang-orang di antara kalangan mereka sendiri. Sedangkan buat orang pribumi, pertama kali pemberlakuannya berdasarkan hukum agamanya. Nah, maka dibentuklah pengadilan-pengadilan agama di tanah-tanah kolonial pada waktu itu. Ya, kemudian seiring perjalanannya waktu, hukum buatan kolonial itu mulai bergeser politik hukumnya. Tidak lagi mengedepankan hukum agama, melainkan menonjolkan hukum adatnya. Nah, ini termasuk salah satu politik, bisa dipandang sebagai sebuah politik untuk memecah belah bangsa supaya tidak bersatu, supaya mudah diadu domba. Bahwasanya di mana antara adat dengan agama ini tidak mesti bersatu. Nah, sehingga ada perpecahan, misalnya di Perang Padri di Sumatera sana, di kalangan orang-orang Minang, ada orang-orang yang disinyalir sebagai orang yang lebih berpatokan pada hukum agama oriented, atau kalau sekarang di zaman sekarang dikenal dengan istilah orang-orang Wahabi lah itu ya. Orang-orang Wahabi yang lebih mengedepankan sisi hukum agamanya. Berseberangan, bahkan terjadi perang dengan
orang-orang yang berpatokan lebih menekankan hukum adat yang berlaku. Nah, ini politik hukum, sehingga menimbulkan perang Padri. Nah, perang Padri ini juga kalau dilihat secara lebih dalam, ini merupakan hasil penelitian dari Snoek Gurgronje, seorang antropolog, seorang orientalis, ketika melihat bahwasanya hukum Islam ini secara kenyataannya tidak diterima secara keseluruhan oleh masyarakat hukum adat. Orang-orang adat itu tidak menerima seluruh hukum Islam, karena dibuktikan di penelitiannya Snoek bahwasanya terkait dengan fikih faraid atau mawaris, itu hukum Islam terkait dengan pewarisan, ini tidak ternyata, dan kenyataannya tidak diterima oleh orang-orang Minang sebagai bagian dari hukumnya. Lah, kalau dipandang sebagai diterima secara keseluruhan, resepsi in complexu, ternyata kenyataannya tidak. Nah, ini berpatokan dari kenyataan ini, Snoek menyusun teori namanya teori resepsi saja, di mana masyarakat adat penerimaan hukum Islamnya itu tidak secara menyeluruh, tapi lebih selektif. Selektifnya dilihat dari apakah hukum Islam tersebut cocok atau tidak diterapkan oleh komunitas masyarakat adat. Nah, teori resepsi. Nah, ini kalau dipandang secara politik ya sebuah cara untuk memecah belah kesatuan bangsa ini lebih dengan cara menonjolkan hukum adatnya. Nah, kalau hukum agama, rata-rata orang Indonesia ini beragama Islam. Nah, dengan punya hukum agama yang sama, ini dikhawatirkan akan memunculkan sentimen persatuan di kalangan masyarakat Indonesia dan kemudian memunculkan pemberontakan. Ya, oleh karena itu, untuk mencegah biar masyarakat komunitas Nusantara, orang-orang pribumi tidak bersatu, dipilih cara yang paling efektif, yakni memecah belah mereka berdasarkan suku bangsa, atau kalau terkait dengan hukum ini terkait ditonjolkan hukum adatnya, bukan hukum agamanya. Nah, oleh karena itu muncul regulasi bernama IS, Indische Staatsregeling, di pasal 163 IS. Ini orang pemerintah Hindia Belanda mengelompokkan kewarganegaraan masyarakat di pendudukan kolonial tersebut menjadi tiga kewarganegaraan. Tiga kewarganegaraan itu bisa dilihat sebagai tiga kelas strata kewarganegaraan. Tentu saja yang menempati posisi yang paling atas, yang paling tinggi adalah warga negara Eropa, penjajah sendiri. Nah, kemudian di bawahnya, kalau buat orang pribumi, menempati posisi yang level terbawah, orang pribumi terbawah. Sedangkan di tengah-tengah diposisikan orang timur asing. Orang timur asing bisa orang Arab, orang India, kemudian orang Cina, dan seterusnya, termasuk dalam kelompok warga negara timur asing. Ya, buat golongan orang Eropa ini tunduk patuh pada hukum buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan buat dua level di bawahnya, orang timur asing dan orang pribumi, mereka dipandang harus tunduk patuh pada hukum adat mereka masing-masing. Nah, dengan adanya IS ini, Indische Staatsregeling,
keberadaan hukum agama ini relatif disingkirkan dalam percaturan hukum nasional Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, dengan cara lebih mengedepankan hukum adat mereka. Nah, ini berjalan selama pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan yang lebih berorientasi pada politik etis, politik balas budi. Ya, ini sekitar abad 20, mulai tahun 19 sekian hingga kemudian diambil alih oleh Jepang. Nah, ini politik hukum ini berlangsung hingga Indonesia merdeka. Nah, ketika Indonesia merdeka, ini juga menimbulkan perlawanan di kalangan sarjana-sarjana hukum. Oleh sarjana-sarjana hukum dari Indonesia, mengingat teori resepsi ini menghambat tumbuh kembang hukum agama, menghambat munculnya hukum Islam dalam percaturan hukum nasional. Ya, oleh karena itu para cendekiawan Muslim mulai mengcreate suatu teori yang merupakan perlawanan dari teori resepsinya Slok-Gurbrone. Ini ada dua setidaknya, teori resepsi kontrario yang kontra terhadap resepsinya Slok, lazim disebut sebagai teori resepsi kontrario, dikemukakan oleh Sayyidu Talib, dan satunya lagi oleh Profesor Hazairin dengan teori resepsi exitnya. Kedua teori ini karakternya adalah lebih melakukan pemberontakan terhadap teori resepsinya Slok-Gurbrone yang tadinya lebih mengedepankan hukum adat. Kalau hukum agama, hukum Islam mau diterima, harus diterima terlebih dahulu, harus dibuktikan telah diterima terlebih dahulu oleh hukum adat. Tadinya memakai teori resepsinya ala Slok-Gurbrone. Setelah Indonesia merdeka, para cendekiawan Muslim ini melakukan teori yang sifatnya kontra, mengcounter teori resepsinya Slok, sehingga muncul teori resepsi in contrario dan teori resepsi exit, di mana kalau tadinya hukum Islam dapat menjadi sebagai bagian dari hukum nasional apabila diterima oleh kalangan masyarakat adat atau menjadi hukum adat terlebih dahulu, sekarang dibalik, secara kontrario dibalik oleh Sayyidu Talib. Kalau gitu ya, karena tidak semua hukum adat ini sesuai dengan hukum Islam, misalnya pakai teori resepsi kontrario atau pakai teori resepsi exitnya Profesor Hazairin. Teorinya dipandang teorinya Slok ini teori iblis, teori mengadu domba, teori yang menghambat keberlakuan hukum agama dalam kancah hukum nasional. Ini harus dienyahkan, harus exit. Letak exitnya itu di situ. Kita harus keluar dari teori exit, resepsi exit. Nah, ya, ini teorinya dibentuk, disusun, hingga kemudian muncul produk-produk hukum yang lahir dari teori ini. Seperti undang-undang peradilan agama. Ini muncul berdasarkan teori resepsi exitnya Hazairin tadi. Kemudian adanya kompilasi hukum Islam, KHI, lewat Inpres. Lewat Inpres 191 KHI. KHI ini kompilasi hukum Islam yang isinya sebuah kumpulan kaidah-kaidah fikih
yang menjadi panduan di kalangan para hakim agama Islam dalam memutuskan perkara. Nah, ini munculnya KHI ini juga dari teori resepsi exitnya Profesor Hazairin. Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu regulasi-regulasi ini juga banyak mengadopsi hukum-hukum Islam seperti syarat-syarat perkawinan. Ini mengadopsi dari kitab-kitab fikih terkait dengan syarat perkawinan seperti baligh, tidak boleh ada larangannya tidak boleh sepersusuan, tidak boleh semenda, tidak boleh sedarah, ya seperti itu. Ini diadopsi dalam ini bagian dari regulasi. Ini dari rangkaian sejarah panjang pergulatan antara hukum agama dengan hukum adat ini memperlihatkan bagaimana penguasa ini memilih kebijakan yang mana, apakah cenderung pada hukum agamanya atau cenderung pada hukum adatnya. Nah, ini termasuk Anda besok kalau mau menjadi seorang hakim atau sebagai seorang pengacara atau orang yang pengen sebagai subjek hukum yang menuntut keadilan, Anda sebagai seorang sarjana hukum dari Fakultas Syariah, ini Anda itu lebih cenderung pada hukum mana? Apakah hukum agamanya atau hukum adatnya? Ya, ini ada dilemanya, dan dilema ini difasilitasi oleh teori-teori yang berkaitan yang menjadi legitimasi bagi pendapat Anda. Ya, so ini teori yang tersedia seperti itu, dan ini bisa menjadi daya dukung secara teoritis bagi Anda. Kalau Anda cenderung pada hukum Islam, ya pakai saja teori resepsi exitnya Hazairin. Kalau Anda cenderung pada hukum adat, ya pakai saja teori resepsinya Snok-Burgronje. Atau yang sekarang ini muncul sebuah kebijakan yang dilakukan oleh KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini, meskipun ia tidak mengatakan ini sebuah teori, tapi beliau sudah melakukan mengkombinasikan bagaimana hukum agama dengan hukum adat menjadi terintegrasi satu sama lain, sehingga harmonis dan dipakai sebagai sebuah landasan moral berdasarkan budaya dan agama. Dalam hal ini KDM, Kang Deddy Mulyadi, tidak melakukan dikotomi antara agama dengan budaya. Adat sama budaya itu menyatu menjadi satu. Kenapa? Dalam pandangan beliau, antara adat dengan agama selama ini dipisahkan, didikotomikan karena faktor politik, karena masalah politis. Itulah mengapa orang Islam memandang orang Jawa yang kejawen misalnya itu menjadi sebuah pandangan yang penuh dengan kecurigaan, atau menjadi pandangan yang penuh kebencian. Laisa minna, itu cara orang Islam yang terlalu kolot. Mereka bukan dari golongan kita. Orang Jawa itu mungkin masih penuh dengan kemusyrikan. Pakai cara pandang seperti itu. Padahal budaya orang Jawa dalam menerima hukum agamanya tentu dengan penerimaan ala perspektif kejawaannya. Dan ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana orang Arab menerima ajaran Islam berdasarkan kebudayaan Arabnya.
Sebetulnya ini sangat-sangat sangat-sangat ya sangat-sangat bisa dimaklumi dan bahkan menjadi kewajaran. Tapi karena politis kadang ini dipisahkan, antara budaya dengan agama dipisahkan. Kalau kita dipandang sebagai orang yang beragama kalau menganut ajaran agama yang diteorisasikan, yang disusun oleh kitab-kitab fikih ala Timur Tengah. Berarti ini sudah menjadi suatu model Arabisasi dalam beragama. Ya, buktinya ketika kita memandang hukum, lihat kitab-kitab Turoth, kitab-kitab kuning, literatur klasik dalam memberikan hukum. Lihat dong Kifayatul Akhyarnya atau apa ya, kitab-kitab yang membahas terkait dengan fikih sunnahnya bagaimana. Kita mendasarkan pada kitab-kitab yang dikarang berasal dari negara asal mereka di Timur Tengah sana. Sedangkan Islam yang keindonesiaan ini malah dijauhkan. Karena Indonesiaan itu juga harus lebih spesifik. Indonesia yang mana? Apakah Indonesia Jawa, Indonesia Sunda, Indonesia Minang? Ini dikotomikan, dipisahkan. Oleh KDM sendiri, KDM tidak memisahkan secara kebudayaannya sebagai orang Sunda dan keagamaannya sebagai orang Islam. Bahkan dia menyatukan, mengintegrasikan antara hukum agama dengan pandangan adat masyarakatnya. Seperti konsep rawayan jati atau bahasa Indonesianya konsep manusia yang sejati. Manusia sejati, konsep rawayan jati ala orang Sunda ini dipandang oleh KDM sebagaimana halnya konsep insan kamil di kalangan pandangan hukum Islam. Nah, ini sebuah integrasi antara budaya dengan agama yang tidak terpisahkan. Dan ini nilai-nilai ini menjadi dasar dilakukan kebijakan-kebijakan ketika beliau memimpin sebagai kepala daerah. Ya, cara-cara seperti ini relatif jarang sekali ditemui. Bahkan ini sebuah fenomena yang baru. Ini fenomena yang baru. Kalau saya pandang ini juga adalah sebuah temuan yang ideal. Kalaupun diteorisasikan, ini bisa menjadi sebuah meskipun beliau tidak mengemukakan ya, mungkin kalau saya bahasakan, KDM secara tidak langsung memakai teorinya sendiri yang baru, yakni teori integrasi antara agama dengan budaya. Dan ini dilakukan pada masa kepemerintahannya yang belum genap 1 tahun ini. Nah, ini sebuah temuan baru dan saya pandang ini ideal dan seharusnya seluruh pemimpin di negeri ini memakai mekanisme tata cara seperti yang KDM lakukan. Ya, menggali nilai-nilai budaya terlebih dahulu. Supaya apa? Kita tidak kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Tidak hanya mengedepankan sisi hukum agamanya, ya, tahu hukum agama sifatnya itu universal. Ya. Berbeda dengan hukum adat yang sifatnya lokal. Tapi semua baik hukum agama sama hukum adat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sebenarnya. Ya. Kelemahannya apa sih? Ya, konsep faraid misalnya, konsep pembagian waris. Ini lebih cenderung pembagian secara fardiyah, secara individu. Makanya memakai istilah faraid. Pembagian secara individu. Konsep pembagian harta peninggalan secara individu ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Aset-aset warisan tidak dapat berlangsung terwariskan
terwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dengan adanya konsep faraid ini, peninggalan orang-orang masa lalu cenderung menghilang, digantikan oleh kepemilikan secara individu. Nah, berbeda dengan konsep pembagian warisan, pembagian harta peninggalan dalam hukum adat yang lebih mengedepankan sisi komunalnya. Sisi komunalnya bagaimana? Pembagiannya tidak hanya dibagi secara individu, tapi secara komunal, satu kesatuan. Kesatuannya apa? Kesatuan keluarga besar. Nah ini, kalau dilihat di Minang misalnya, harta waris tidak dibagi secara merata ke ahli warisnya, tapi menjadi pembagian secara komunal. Menjadi hak milik ahli waris secara komunal, terutama mengedepankan komunal, di mana ahli waris perempuan itu mendapatkan harta yang lebih besar daripada laki-laki, atau bahkan tidak, yang laki-laki tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Tetapi ini pembagian ini ada dalam lingkup kesatuan keluarga besarnya masih utuh. Mereka berbasis pada kehidupan kelompok komunal keluarga besar yang dipimpin oleh, kalau kita lihat struktur masyarakat Minang ya, ada serta komunitas mama yang dipimpin oleh mama. Mama itu, dan mama pemimpin mama itu laki-laki ya, bukan emak-emak tapi mama. Mama itu dalam budaya Minang itu laki-laki, dipegang oleh laki-laki pemimpinnya. Atau yang lebih tinggi ada datua, kita mengenalnya ada datua Maringgi, ya, Siti Nurbaya, ya itu berdasarkan komunalnya. Dan komunal ini, kesatuan komunal masyarakat ini lebih membentengi supaya apa? Supaya harta peninggalan tidak mudah hilang, bahkan menjadi warisan turun-temurun antar generasi. Nah, ketika menjadi harta aset berharga antar generasi, ini lebih menjaga kehidupan, bahkan menjadi lebih menjamin kehidupan antar generasi supaya mereka hidup lebih sejahtera. Tidak seperti pembagian waris secara individual, di mana setelah bagi waris selesai. Bahkan mereka tidak membesarkan harta warisan, bahkan mengurangi. Sudah mengurangi, tidak hanya mengurangi, bahkan dihabiskan, sehingga tidak menyisakan harta warisan buat anak keturunan yang selanjutnya. Nah, dipecah-pecah sampai habis. Itu kelemahan dari sistem pembagian waris secara individual. Ya, oleh karena itu, bagi Anda seorang sarjana hukum yang lebih berorientasi, silakan Anda mau berorientasi pada hukum syariat atau hukum adat, semuanya harus dipertimbangkan matang-matang. Tidak boleh asal sesuai keinginan hati, tetapi lihat kondisi masyarakatnya dan juga lihat untung ruginya. Tidak hanya untung rugi bagi Anda sendiri, tapi lihat untung ruginya dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Begitu saja apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next lecture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.